Mohon perhatiannya, suara hilang kah? Betul? Oh, sempat hilang. Oke, sekarang sudah jelas Ibu. Pak, mohon maaf, Pak Mukolik. Oke. Suara hilang, suara tidak keluar. Sudah, sekarang sudah jelas ya? Sudah, alhamdulillah. Monggo kalau mau tanya langsung ke pakai ini aja, apa namanya? Raisen, silakan Raisen. Ini ya Bu Yakti, ada beberapa pertanyaan. Oke. Dari Bu Nani Hartini SMKN 3. Apakah untuk membuat soal per tingkat harus ada unsur level kognitif 1, 2, dan 3? Saya jawab ya. Jadi ini setiap KD itu bisa dituangkan dalam semua level. Jadi bisa masuk C1, C2, C3, C4 maupun sampai C6. Dalam penggunaannya, ya, dalam aplikasinya kita harus ingat yang namanya kata kerja kunci, KKO kunci. Nanti mengenai ilmu ini akan kita sharekan berikutnya. Jadi KKO kunci itulah yang menentukan soal ini sebaiknya yang dikeluarkan untuk mengukur kemampuan siswa. Itu yang namanya KKO kunci. Kalau jenengan pernah lihat yang namanya KD, itu KD selalu di depannya ada menganalisis, menerapkan, dan apa sebagainya. Itulah KKN kuncinya, KKO kuncinya. Jadi kata yang di depan itu adalah KKO kuncinya. Otomatis soal yang baik adalah yang sesuai dengan KKO kuncinya. Berarti soal yang lain bagaimana Bu, yang C1 dan sebagainya? Boleh, itu namanya KKO pengayaan. Jadi sebelum nyampe ke KKO kunci, siswa digiring ke sana dulu pakai KKO pengayaan. Jadi semacam memahami dulu, memilih dan sebagainya, itu boleh dipakai sebagai KKO pengayaan sebelum mengarah ke KKO kuncinya. Tapi soal untuk ujian sebaiknya sesuaikan dengan KKO kuncinya. Nah, untuk KKO kunci, KKO pengayaan, KKO apa dan sebagainya, itu nanti akan kita bahas besok pada saat jenengan mau menganalisa KD. Jadi hari ini hanya mengenalkan dulu bahwa kita nanti bakalan membuat soal sesuai dengan yang kita harapkan atau sesuai dengan rule-nya. Sekedar informasi, saya pun melakukan hal itu. Setiap kali diminta soal, seringkali kita membuat soal dulu baru kisi-kisi. Betul ya Bapak Ibu? Betul. Ya. Ini jujur pengakuan saya sendiri. Apalagi kalau sudah di deadline, tanggal sekian soal harus terkumpul. Akhirnya kita bikin soal dulu. Baru membuat kisi-kisi. Itu salah Bapak Ibu. Akhirnya begitu soal sudah jadi, membuat kisi-kisi menjadi berat. Padahal kisi-kisi itu harusnya adalah alat untuk mempermudah kita membuat soal. Kan aneh, kita membuat yang sulit dulu baru yang mudah. Nah, jadi sebenarnya kalau dipikir jenengan ini semuanya adalah orang-orang yang hebat yang bisa melakukan sesuatu yang sulit tanpa melalui rule yang benar, kan begitu. Ya. Jadi seperti itu, tapi nanti alangkah baiknya kita kembali ke jalan yang benar. Ya. Oke. Satu lagi pertanyaan Bu dari Bu Esther SMKN 4. Bagaimana bentuk soal hot bila kita mengajarkan vocabulary atau kosakata? Karena soal hot butuh stimulus. Ya, terima Bu Esther SMKN 4. Oke, terima kasih Bu Esther. Ya. Jadi pertanyaan Bu Esther adalah bagaimana cara kita mengajarkan kosakata? Mengajarkan atau membuat soal kosakata, itu yang perlu saya tanyakan. Kalau mengajarkan kosakata banyak cara. Ya. Kalau saya kira di SMK 4 ada pakarnya itu yang ngajar kosakata itu.
bisa pakai read teori. Kan sudah ada itu. Di SMK 4 sudah pakai read teori, Bu. Jadi read teori itu adalah salah satu aplikasi yang gratis di internet, itu bisa mengajarkan siswa untuk membaca dan memperkaya kosakata kita. Nah itu kalau caranya. Kalau yang jenengan tanyakan adalah bagaimana cara membuat soal yang mengenai vocabulary. kosakata, vocabulary. Untuk vocabulary itu bisa kita buat soal yang menggunakan isian singkat, short essay. Atau mungkin menggunakan yang pilihan mencocokkan. Itu bisa. Ya, matching itu bisa. Jadi untuk soal-soal AKM itu difasilitasi untuk kosakata itu. Jadi menggunakan yang isian singkat, short answer, atau menggunakan true false, atau misalnya matching dan sebagainya, itu bisa seperti itu. Jadi kalau gitu apakah perlu stimulus? Tetap stimulusnya berupa teks. Jadi mau enggak mau berupa teks. Jadi teks, kemudian teks tersebut ada yang ditebalkan atau mungkin the word bla 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 on the line word, misalnya di baris keberapa itu have the meaning, the same meaning with, atau have the synonym or antonym of both. Nah, itu suruh milih. Similar dan sebagainya. Itu bisa lari ke kosakata. Begitu mungkin ya. Oke. Alhamdulillah sudah paham sedikit demi sedikit. Alhamdulillah. Waktu menunjukkan 13.56, kurang 4 menit lagi. Kita akhiri workshop sesi kedua ini. Ibu narasumber, Ibu Jekti, mungkin ada hal yang ingin disampaikan lagi, Bu? Mungkin ada hal yang disampaikan lagi? Oh ya, mungkin hanya sekedar penutup saja. Kalau mengulas balik materinya, saya malah jadi nanti lupa. Intinya, sekali lagi teman-teman, ya, kita di sini itu belajar bersama. Bukan istilahnya, bukan saya lebih tahu daripada panjenengan semua, itu salah. Jadi kita belajar bersama. Jadi seandainya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang atau mungkin materi, mungkin penjelasan saya yang kurang jelas, monggo jangan sungkan-sungkan lewat Telegram. Nanti kita bisa saling diskusi di situ supaya lebih jelas. Seperti itu. Jadi untuk materi hari ini akan kita sharekan. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini juga kita akan share mengenai KD yang menjadi tanggung jawab panjenengan semua. Oke. Kemudian yang terakhir juga akan kita sharekan silabus beserta KKO. Jadi semua materi yang seperti saya janjikan tadi akan kita sharekan. Seandainya nanti ada yang setelah jenengan buka-buka lagi materinya ada pertanyaan, jangan sungkan untuk menanyakan di Telegram. Jadi itu intinya, Pak Kiki. Jadi untuk hari ini saya cukupkan. Memang kita belum memberikan tugas yang khusus, tapi materi akan kita sampaikan supaya jenengan nanti lebih bisa belajar lagi, sudah punya gambaran kira-kira apa yang harus Anda lakukan untuk membuat soal berikutnya. Seperti itu. Terima kasih, Mbak Kiki. Terima kasih Bu Jekti atas pemaparan yang luar biasa pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, tibalah kita pada akhir perjumpaan pada sesi kedua hari pertama. Ini ada permintaan, Bu, mohon maaf saya katakan. Perangkat pembelajaran terstrukturnya apakah di-share juga, Mem? Oke, wes apapun saya share. Alhamdulillah lengkap semuanya. Baik, Bapak Ibu peserta workshop, kami haturkan terima kasih atas partisipasi, atensi Bapak Ibu panjenengan semuanya pada workshop hari ini. Kami informasikan kembali untuk besok hari Jumat kita akan kembali lagi pada workshop hari kedua dengan materi tentang analisa KD dan mulai penugasan Bapak Ibu untuk membuat
analisa KD. Di hari kedua besok Jumat kita mulai pukul 1 waktu Indonesia Barat. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita sesi foto dulu ya, Bapak Ibu dimohon untuk menyalakan kameranya semuanya. Kita ambil foto sebentar. J. Monggo, sudah? Dalam hitungan? Sudah ya? Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ulang lagi Bapak, mohon maaf. Sudah? Ampun. Kita hitung 3 kali ya. Masih banyak yang belum menyalakan kameranya Bapak Ibu. Dimohon untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Kita foto bersama. Sudah? Bu Sylvie, Bu Lili mohon dinyalakan kameranya, Bu Tuti. Bu Siti Romla, Pak Budi, Bu Nunu, Bu Sylvie, mohon dinyalakan kameranya. Video nih. Ya, mulai ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Demikian penyampaian pemaparan materi dari Ibu narasumber dan kami tutup workshop kita pada hari pertama ini. Kita jumpa kembali besok hari Jumat pukul 1 waktu Indonesia Barat dengan link Zoom yang sama. Jangan khawatir, materi hari ini akan kami share di Telegram, juga rekaman Zoom hari ini juga akan kami share di Telegram. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, pas.